Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati sayyidi syekhi Abdul Qadir al-Jilani wa li ma'unati masyayikhina wa li jawdil mas'ul wa husun hajatina hajati alatina wa talamidina jama'atina wa awanina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fid dini wa dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul alim. Innaka antal alimul khabir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, sampai hari ini, kita semua masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang apabila kita menghitungnya, kita tidak akan mampu. Nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita semua dalam keadaan baik, tidak kurang satu apa. Dan semoga semua kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita bisa mensyukurinya dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah dan menjauhi semua larangan-larangan dari Allah, sehingga dengan amalia tersebut kita semoga dimasukkan golongan hamba Allah yang bersyukur, sehingga kita semua semakin hari, semakin minggu dan bulan semakin meningkat kebaikannya, semakin meningkat kualitasnya, sehingga kita semua dalam hal kehidupan, dalam hal peribadahan semakin baik dan semakin baik, sehingga bisa menjadikan kita
untuk mencapai kebahagiaan, kemudahan dan keberkahan di dalam dunia dan akhirat. Amin. Pada kesempatan kali ini, sebelum dilanjutkan, pertama saya ingatkan, jangan jadi orang suka atau senang mengoreksi orang lain tanpa mau mengoreksi diri sendiri. Karena disadari atau tidak, mau menyadari atau tidak, di dalam kehidupan cuman ada dua sisi, sisi baik dan satunya sisi buruk. Dalam kehidupan, dalam hal baik atau buruk, menyadari atau tidak, tahu atau tidak, semua akan jadi sama kalau tidak mendapatkan ganjaran, dia akan mendapatkan dosa. Dan akhirnya nantinya juga cuma ada dua tempat. Kalau orang yang baik, yang mau beramal baik, yang mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dimasukkan ke surganya Allah. Begitu juga kalau orang yang tidak mau berbuat baik, dia akan mendapatkan dosa dan akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Maka dari itu, kita kembali lagi, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih diberi kesempatan, mumpung akal kita masih sehat, badan kita masih sehat, semua masih bisa diusahakan. Marilah kita gunakan akal kita, kita gunakan pikiran kita. Kalau yang baik, kita berusaha semaksimal mungkin dijalankan. Kalau yang buruk, kalau yang jahat, kalau yang merugikan, entah itu diri sendiri, merugikan keluarga, nama baik keluarga, merugikan apalagi sampai umum, kita semaksimal mungkin dan harus menjauhinya, agar kita bisa mendapatkan ganjaran dari Allah dan dimasukkan ke surganya Allah, bukan malah mendapatkan dosa, dimasukkan ke nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu syair, kita diingatkan bahwa hidup kita adalah sangat sementara. Hidup di dunia itu hanya sementara. Maka yang sementara ini jangan sampai mubah, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai nantinya kita ketun. Na'udzubillah min dzalik.
urip ning alam dunya ora selawase, mongko bakal bali marang omahe, omah gedhong swarga kanggo wong padha iman, omah gedhong neraka kanggo wong manut seton. Sakwise mlebu ana ing swarga, mongko ora bakal urip kang rekoso. Sanging sore swarga iku ana bengawan sing banyune luwih putih tenimbang puan. Kita diingatkan dari syair tersebut bahwa hidup kita, bahwa hidup manusia, bahwa hidup dalam dunia itu sangatlah sementara. Hidup yang lama yang disebut abad dan abadin hanyalah akhirat. Dan dari amaliyah yang sementara ini tergantung dari kita sendiri. Yang tadi dalam syair diingatkan, omah gedhong swarga kanggo wong pada iman. Buat orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu patuh kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Dan omah gedhong neraka, yang disebut neraka yaitu buat orang-orang yang selalu dalam hidupnya menuruti syaitan, yang dalam amaliyahnya selalu mengikuti amaliyah atau kelakuan dari syaitan itu sendiri. Padahal sudah diingatkan lagi, kalau kita sampai bisa masuk surga dengan amaliyah kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak akan mengalami yang namanya sengsara. Di dalam surga tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kebingungan. Adanya cuma kesenangan dan kebahagiaan. Dan disebutkan lagi, di bawahnya surga itu ada bengawan yang airnya jernih, yang airnya putih dan manis, melebihi dari manisnya air susu. Subhanallah. Maka dari itu kembali lagi, kita jangan sampai menyesali, kita jangan sampai nantinya ketun, kita jangan sampai ora urusan. Sebab disadari atau tidak, mau menyadari atau tidak, yang namanya hidup kita sama-sama tinggal nunggu waktunya kapan. Dan untuk bekal dari semuanya itu, untuk mencapai yang disebut kebahagiaan, bukan cuma akhirat tapi juga dunia dan akhirat, yaitu hanyalah beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Terus yang perlu saya ingatkan di sini, karena kita manusia
karena kita bukan malaikat, karena kita bukan hewan, dan kita bukan lainnya juga, apalagi syaitan. Naudzubillah. Kita adalah manusia. Manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu akal, yang kedua nafsu. Kalau akal selalu berpikir lebih banyak positif atau lebih banyak baiknya, karena akal biasanya berpikir itu kalau sudah melihat buktinya atau sudah mengetahuinya, itu umumnya. Namun kalau nafsu, di sini kadang kita sudah tahu itu baik, sudah tahu itu ganjarannya besar, sudah tahu itu menguntungkan, tapi kadang malas, kadang nggak mau karena nafsu. Terus kadang sudah tahu itu nggak baik, jangan seperti itu, jangan melakukan dengan cara yang seperti itu, tapi dia bilang nggak masalah, yang penting saya yang jalanin, saya tetap enjoy, saya tetap senang. Ini juga nafsu. Garis besarnya kita diingatkan hal nafsu. Kita jangan sampai gegabah menyikapi nafsu itu, apalagi sampai menurutinya. Kalam Allah, firman Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu jelas mengajak ke arah keburukan. Di sini perlu dipahami, sesuatu apapun kalau kita menjalankannya dengan bernafsu, ya, itu hasilnya tidak baik. Itu hal apapun. Maka diterangkan, kalau kita mengamalkan apapun, mengamalkan bentuk amaliah apapun, bentuk ibadah apapun, kalau dibarengi dengan nafsu, nafsu di sini yang mesti saya terangkan. Yang pertama, sudah jadi kodrat manusia, sudah menjadi kebiasaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah, berbuat baik. Nafsu yang suka melakukan kebaikan, kelihatannya suatu kebaikan, juga memang itu kebaikan, tapi hasilnya tidak menjadi kebaikan kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita dalam hidup kita yaitu dikuasai nafsu yang namanya nafsu rububiyah, nafsu yang mempunyai sifat bangsa kepangeranan. Karena dia manusia, dia menyadari beribadah kepada Allah, punya rezeki lebih, dia menyadari harus sebagian disedekahkan di jalan Allah. Punya kesehatan, dia suka mendarmakan sosial orangnya dan sebagainya. Tapi karena dia lagi dikasih nafsu yang namanya rububiyah, semua yang dijalankan itu maunya disanjung oleh manusia. Semua yang dijalankan maunya jadi penghormatan bagi dirinya.
Semua yang dijalankan maunya menjadikan hidupnya, derajatnya lebih meningkat atau lebih baik. Intinya, hal apapun ibadah yang dia jalankan, kalau nafsu yang sedang menguasai namanya nafsu rububiyah, intinya walaupun bentuknya ibadah, cuman tujuannya untuk duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kelihatannya baik, beribadah dan sebagainya. Tapi intinya niatnya yaitu kalau kita mau rububiyah atau raja atau orang berkuasa, ya kepenginnya anak buahnya banyak, kepenginnya disembah dan sebagainya. Padahal kita kembali lagi bukan raja, kita hanya manusia. Kita hanya hamba Allah yang zalim. Zalim dalam artian suka menganiaya diri sendiri tanpa menyadarinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita itu zalim. Sungguh andaikan engkau tidak memberikan maaf kepada kami pasti menjadi golongan orang-orang yang merugi. Jadi kita itu bukan haknya disembah, kita bukan haknya disanjung, kita bukan haknya dihormati. Itu maksudnya. Jadi kalau kita beramal baik, kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita memang tidak dikendalikan oleh nafsu rububiyah itu sendiri, kita beribadah niat lillahi ta'ala. Masalah kalau sudah beribadah, kalau orang sudah beramaliyah kok ada yang nyanjung satu dua. Yang penting kita tidak mengharapkan sanjungan itu, kita tidak ada niat untuk disanjung, dan kalau disanjung kita tetap sadar rambut kita itu tidak ngadeg. Orang terus inyong kok itu bahasanya. Intinya kita tetap syukur, tambah syukur kepada Allah. Ya, semoga sanjungan ini bukan menjadi fitnah, sanjungan ini bukan ujian, tapi sanjungan ini salah satu hidayah atau petunjuk dari Allah. Amin. Dan yang kedua, nafsu syaitaniyah. Nafsu syaitaniyah itu berbeda dengan nafsu rububiyah. Kalau nafsu rububiyah itu biasanya orang lebih mengarah hal peribadahan, tapi tujuannya tidak masuk ke ibadahan. Tujuannya untuk keuntungan diri sendiri. Itu namanya nafsu rububiyah. Yang kedua, nafsu syaitaniyah. Nafsu bangsa setan. Kalau manusia dikuasai nafsu, nafsu ini nafsu syaitaniyah. Dia tidak sama dengan yang pertama, yaitu nafsu rububiyah. Dia hidupnya tidak senang disembah. Dia hidupnya tidak senang di alam. Dia hidupnya tidak suka disanjung-sanjung. Karena sifat syaitan, karena sudah dirajam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cuma kepingin satu, membawa, mengajak anak putu Adam, anak cucu Adam sebanyak mungkin. Jadi syaitan ini tidak butuh sanjungan. Syaitan ini tidak butuh disembah-sembah. Yang penting pada ikut, itu prinsipnya. Maka nafsu syaitaniyah ini sangat berbeda dengan rububiyah. Nafsu syaitaniyah ini, kalau kita paham syaitan itu enggak ada
dari zaman Adam alaihissalam cara menggoda itu langsung adep-adepan itu enggak ada. Setan itu senangnya main belakang. Setan itu senangnya umpet-umpetan. Kon terus terang iki ramani, iki setan. Jadi pegawaiannya, kebiasaannya perbuatan setan itu sendiri, yaitu menghasut, mencaci, menjelekan, memfitnah, dengki, dan sebagainya. Intinya penyakit-penyakit atau perbuatan-perbuatan buruk yang lebih tepat ditimbulkan oleh sifat dari hati orang itu sendiri. Maka dari itu, apabila kita sedang merasakan, yang pertama, kita beribadah alhamdulillah sudah bisa jalan, tapi hobinya masih kepengen dalam, kita harus cepat-cepat singkirkan kebiasaan itu. Keinginan seperti itu harus cepat-cepat disingkirkan, karena itu sangat berbahaya. Terus kalau kita lagi dilanda atau dikuasai oleh nafsu yang namanya syaitaniyah, hidup kita poyang-payingan, rasanya itu kepengen menggunjing terus, kepengen memfitnah terus, kepengen menghasut terus. Kita harus sadar, kita harus ingat, kita harus kembali ke agama, harus kembali ke Al-Quran, bahwa itu semua sangat tidak dibolehkan oleh agama kita. Sedikit ciri-ciri dari kedengkian, dari sifat syaitan. Kenapa syaitan itu dirajam? Karena dia mempunyai sifat yang namanya dengki. Dia itu disuruh nyembah kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia itu merasa lebih mulia karena dia berasal dari api. Kata setan, ngapain saya nyembah Nabi Adam? Itu cuma dari tanah. Makanya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk manusia. Kalau dia itu sudah merasa yang akhirnya dengan perasaan itu, entah dari derajat, pangkat, kemuliaan dan sebagainya, dia sudah merasa bahwa itu dari dirinya, bukan dari diri Allah. Itu kedengkian akan sangat mudah untuk masukinya. Ciri-ciri kedengkian yang lebih enak atau lebih bisa gampang difaham, apabila kita sudah merasakan ada teman kita sedang senang, hati kita merasa susah. Tapi kalau teman kita merasa susah, hati kita merasa senang. Itu namanya penyakit dengki. Penyakit dengki ini tidak dipermasalahkan dari apapun. Bukan karena pinternya, bukan karena kayanya, bukan karena tinggi besarnya, itu bukan. Tapi kedengkian ini yang penting tujuannya cuma satu, kehancuran orang itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Inilah syaitan. Syaitan ini enggak peduli. Yang penting saya dapat teman banyak. Nanti di neraka bisa bareng-bareng, bisa pesta, kata setan. Maka kita harus berhati-hati apabila kita sedang merasakan kedengkian, ketidakcocokan, apalagi suka menghibah, ngerasani, menggunjing, memfitnah dan sebagainya. Kita harus ingat, ini adalah bujuk rayu dari syaitan. Salah satunya lewat nafsu kita yang disebut nafsu syaitan. Terus yang ketiga, nafsu itu disebut nafsu sabuyah. Nafsu bangsa hewan galak, menyerupai hewan buas. Kalau manusia lagi dilanda nafsu sabuyah, dia tidak kepengen nafsu rububiyah, dia tidak merasakan atau tidak dikuasai nafsu syaitaniyah.
Bagaimana nafsu sabuyah ini kalau dalam diri kita? Yang namanya hewan galak, hewan buas, itu kalau ada mangsa ya diterkam, dibunuh, dimakan dan sebagainya. Begitu juga manusia. Manusia kalau lagi dikuasai oleh nafsu yang namanya sabuyah, dia itu sukanya dalam kesehariannya. Yang penting ototnya itu bisa tambah kekal. Menghadapi permasalahan tidak pernah dipikir dengan akal sehatnya. Sing penting mayuh gelut baik, ya, anggar wani ada pinyong baik dan sebagainya. Dia itu merasa jagoan. Dia itu merasa seolah-olah cuma dia yang kuat. Ini nafsu yang disebut nafsu sabuyah. Dan kalau orang sedang dikuasai nafsu sabuyah, dia tidak kepengin di alam seperti nafsu rububiyah yang tadi. Dia juga tidak suka dengki, tidak suka menghibah, dia tidak suka ngerasani dan sebagainya. Karena dia sudah terlena. Yang penting tayang gelut, yang penting bisa puas nafsu kita kalau ngantem orang, itu katanya. Itu sifat harimau, sifat singa dan sebagainya. Maka dari itu kembali lagi saya ingatkan yang sudah saya terangkan, dari ketiga nafsu ada rububiyah, ada syaitaniyah, ada sabuyah. Itu jelas semua akan menyesatkan kita, naudzubillah min dzalik. Yang keempat, nafsu yang bisa dan itu sudah pasti menguasai kita, yaitu nafsu disebut nafsu bahaimiyah. Bahaimiyah itu nafsu menyerupai hewan-hewan lunak, hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Kalau nafsu yang sedang melanda kita, yang sedang menguasai kita adalah nafsu bahaimiyah, kita tidak perlu pengalam, kita tidak perlu dengki, kita tidak kepengin tawuran, gelut dan sebagainya. Karena kita lihat kebiasaan sapi, kita lihat kebiasaan kambing, kita lihat kebiasaan ayam. Apa kebiasaannya? Yang penting dalam hidup prinsipnya satu. Yang penting makan, minum, menyalurkan nafsu seksualnya dan sebagainya. Intinya cara wong Jawa lah ngomong nafsu lagi bahaimiyah, sunting mangan turu ngising wae. Ora perlu ngurusi wong liya. Iki wong sing lagi kepangan, lagi dikendalikan nafsu bahaimiyah. Maka dari itu kesimpulannya siapapun, karena nafsu dari rububiyah, syaitaniyah, sabuyah dan bahaimiyah tidak bisa hilang dari diri kita manusia. Kita tidak bisa menghilangkan nafsu-nafsu itu atau keburukan-keburukan itu. Terus bagaimana? Bagaimana agar kita dalam beramaliyah kita, dalam kehidupan kita tidak dibujuk oleh nafsu syaitan, tidak dikuasai oleh nafsu sabuyah, tidak dikendalikan oleh nafsu yang namanya bahaimiyah, tapi kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap ingat bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus menyadari bahwa nafsu apapun yang ada dalam diri kita, entah itu rububiyah, entah itu sabuyah, entah itu syaitaniyah, apapun itu sampai bahaimiyah, kita harus menenangkannya. Contoh sedikit, kalau kita lagi kepengin dengki dengan seseorang, kita berpikir secara logika, apa untungnya kalau dia nggak bahagia,
Terus apa untungnya kalau dia celaka dan sebagainya. Terus kalau kita lagi pengen disanjung, apa untungnya disanjung oleh manusia? Kalau kita cuma makan, tidur, dan sebagainya, kita berpikir apa untungnya cuma seperti itu, malah bisa-bisa terkena penyakit. Maka dari itu kita kembali lagi, nafsu ini adalah pemberian Allah, dan nafsu ini juga akan sebenarnya menjadikan kita masuk ke jalan surganya Allah. Karena kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ingatlah hai nafsu yang tenang. Apapun nafsu itu, entah itu rububiyah, entah itu syaitaniyah, entah itu sabuyah, bahaimiyah, kita tenangkan, kita kendalikan. Jangan sampai dengan nafsu itu kita tidak beribadah kepada Allah. Jangan sampai gara-gara nafsu itu ibadah kita kepada Allah akan sia-sia. Kita harus ingat tetap lillahi ta'ala. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada pangeran engkau dengan ridho, dengan senang dan diridhoi. Karena nafsu sudah bisa kembali kepada Allah dengan tenang, dengan ridho, maka kata Allah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah engkau jadi hamba-Ku dan masuklah engkau ke surgaku. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan. Ternyata bahwa hidup kita yang dibilang tadi hanya sementara. Kita harus punya ilmu untuk pengendalian diri, ya khususnya pengendalian dari hawa nafsu. Kalau kita benar-benar kepengen selamat, kalau kita benar-benar kepengen bahagia dunia dan akhirat, mari kita bersama-sama berusaha kendalikan hawa nafsu kita. Semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.